Shalom kawan-kawan. Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana kabar saudara semua? Hari ini kita akan belajar tentang teori antiteistik. Teori antiteistik. Anti berarti berlawanan atau menentang. Teistik dari kata theos, Allah. Jadi teori antiteistik berarti teori-teori yang menentang ajaran keberadaan Tuhan Allah. Menentang ajaran tentang keberadaan atau eksistensi Allah. Kita di Indonesia adalah negara yang mempercayai keberadaan Tuhan Allah. Beberapa agama dapat disebutkan. Tapi sesungguhnya ada pandangan-pandangan yang menentang ajaran tentang keberadaan Tuhan Allah. Yang pertama dapatlah disebut pandangan ateistik. A berarti tidak. Teistik dari theos. Pandangan yang mengajarkan bahwa tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Lalu kelompok ini akan mencoba mengumpulkan data, bukti-bukti untuk mendukung ajaran mereka ini. Entah itu bukti-bukti dari perorangan, entah itu bukti dari alam. Intinya, mereka akan mencoba menjelaskan bahwa memang tidak ada Allah. Saudara mungkin pernah menonton ada potongan video orang Afrika, profesor yang bincang-bincang dengan seorang anak. Profesor yang ternyata tidak mempercayai adanya Allah. Kenapa? Karena nalarnya. Dengan nalarnya, dengan pengetahuannya, dengan akal budinya, dia menilai bahwa semua berlangsung karena dia punya nalar. Bukan karena Allah ada. Semua yang tak dapat dilihat, semua yang tak dapat disentuh, itu tidak ada. Karena saya tak pernah melihat Allah, karena saya tak pernah menyentuh Allah, maka secara sains berarti Allah tidak ada. Itu pandangan ateistik. Kawan-kawan nanti bisa cari videonya itu. Yang kedua, dikenallah pandangan agnostik. Dari kata A dan gnosko, gnostik, pengetahuan. Artinya tidak ada pengetahuan. Dalam konteks pandangan tentang keberadaan Allah, agnostik mengajarkan bahwa pengetahuan tentang adanya Allah itu tidak dapat diketahui. Keberadaan Allah tidak dapat diketahui. Jadi ya mereka tidak percaya adanya Tuhan karena mengetahui keberadaan Allah itu mustahil. Pengetahuan kita tidak ada untuk itu. Nah, disitulah bedanya agnostik dengan ateistik. Ateistik ini mencoba membuktikan bahwa Tuhan tidak ada dengan pendekatan sains, ilmu pengetahuan, akal budi. Sementara agnostik mengajarkan bahwa karena pengetahuan kita tidak sanggup untuk mengetahui ada atau tidaknya Tuhan Allah. Tidak ada pengetahuan untuk itu. Kita tak tahu apakah Tuhan Allah ada. Kita juga tidak tahu apakah Tuhan Allah tidak ada. Itu pandangan agnostik. Lalu yang ketiga ada pandangan evolusi. Saudara mungkin kawan-kawan tahulah maksudnya evolusi ya. Ini paham yang
menurut sejarah yang kita baca, dicetuskan oleh Charles Darwin. Evolusi. Evolusi artinya adanya perubahan atau perkembangan secara perlahan. Itu evolusi. Adanya perubahan atau perkembangan secara perlahan. Beda dengan revolusi ya. Evolusi ini diyakini oleh kelompok tertentu terjadi untuk semua hal. Semua hal mengalami perkembangan atau perubahan secara perlahan. Itu sebabnya pandangan evolusi ini pun sampai membicarakan tentang manusia. Manusia itu diyakini adalah makhluk yang berevolusi secara perlahan, berkembang. Tidak cepat ya, perlahan. Bisa ribuan tahun. Makanya ada istilah monyet, simpanse, apalagi itu manusia primitif, lalu akhirnya manusia modern. Itu kalau saudara ketikkan evolusi di pencarian Google, evolusi begitu, lalu muncul gambar, nah, gambarnya seperti itu. Monyet, simpanse, manusia primitif, pelan-pelan lalu menjadi manusia. Itulah pandangan evolusi. Jadi pandangan evolusi secara tidak langsung sebenarnya menolak keberadaan Tuhan Allah. Tidak ada peran Allah dalam perkembangan makhluk itu. Dengan sendirinya, pelan-pelan secara alami memang semuanya berubah tanpa campur tangan yang ilahi. Itu maksudnya. Pandangan evolusi sesungguhnya sedang menolak ajaran tentang keberadaan Allah. Yang lain ada pandangan politeisme. Poli dan teisme. Poli artinya banyak. Ini beda lagi. Pandangan-pandangan sebelumnya adalah menolak keberadaan Allah. Kalau pandangan yang sekarang, yang keempat ini, justru menerima ajaran tentang keberadaan Tuhan Allah itu. Hanya saja bagi kelompok ini, Allah itu poli, ada banyak. Saudara mungkin tahu ada agama-agama, kelompok-kelompok kepercayaan yang mempercayai bahwa ada banyak Allah, banyak ilah, atau mungkin lebih familiar dengan istilah banyak dewa-dewi. Ada dewa yang menguasai angin, ada dewa yang menguasai api, ada yang menguasai apa lagi itu, air, api, udara, tanah, menguasai hal-hal yang lainnya. Banyak ilah, banyak dewa. Ada kelompok seperti ini. Jangan-jangan di Indonesia ada, Pak. Ada. Di luar negeri. Ya, ada pandangan ini. Termasuk pandangan yang nomor 1, pandangan nomor 2, nomor 3 itu pun ada. Perhatikan, 3 yang pertama cenderung menolak keberadaan Allah, sementara yang keempat sudah menerima keberadaan Allah, tetapi Allah bagi mereka itu adalah banyak. Yang kelima, pandangan panteisme. Panteisme ini juga menerima keberadaan Allah. Bedanya dengan politeisme adalah di pante ini. Pante berarti semua. Semua. Tuhan adalah semuanya. Bisa nangkap maksudnya ya. Tuhan adalah semuanya.
Tuhan menyatakan dirinya dalam semuanya. Maka semua yang bisa saya nampak ini adalah manifestasi dari Tuhan. Itu panteisme. Makanya ada saja orang yang menyembah batu sebagai Allah. Ada saja orang yang menyembah pohon besar sebagai Allah. Karena mereka meyakini itu adalah manifestasi dari Tuhan Allah. Menyembah batu karang kah? Menyembah benda tertentu kah? Rumah gedung tinggi kah? Atau sosok tertentu kah? Semua-muanya dapatlah disebut sebagai Tuhan Allah. Menyembah gunung, menyembah danau, itu panteisme. Berikutnya ada pandangan deisme. Deisme atau teisme. Teisme. Deisme. Kalau deisme itu bahasa Latin. Teisme itu dari bahasa Yunani. Berarti tentang Tuhan, Pak. Berarti ini percaya adanya Tuhan ya? Iya. Ini percaya adanya Tuhan. Tapi konsepnya nggak seperti konsepnya kekristenan. Konsep deisme, Allah memang ada. Tetapi Allah tidak ikut campur atas urusan manusia. Hanya dalam penciptaan. Betul bahwa Tuhan Allah itu ada pencipta segalanya. Hanya saja Tuhan Allah pencipta segalanya itu. Setelah dia mengerjakan karyanya yang mencipta itu, dia tinggalkan karyanya itu, dia tidak ambil urusan lagi dalam pekerjaan berikutnya. Misalnya memelihara, merawat. Tidak. Allah yang konsep deisme ini pergi, tidak lagi mengurusi ciptaannya. Seringkali digambarkan seperti seorang tukang jam. Si pembuat jam, setelah dia berhasil membuat jam, dia taruh jamnya di toko. Maka ada orang membeli jam itu. Tidak ada lagi peran atau tanggung jawab si pemilik si jam yang tadi, si pencipta jam itu, untuk merawat jamnya. Kenapa? Karena jam itu dengan sendirinya berjalan. Dengan sendirinya berjalan jam itu. Si pembuat jam sudah tak peduli dia. Itulah pandangan deisme terhadap alam semesta ini. Maka ketika hari-hari berlalu, pagi siang malam berlalu, mereka meyakini itu memang sudah berjalan dengan sendirinya, sudah ditinggalkan Allah seperti itu. Manusia beranak pinak, banjir surut, panas terik, hujan, dan sebagainya terjadi dengan alamiah begitu saja, tanpa campur tangan Allah. Itu konsep deisme. Nah, dalam kekristenan tentu saja kita percaya bahwa kita berbeda dengan paling tidak keenam paham ini. Betul kita percaya ada Tuhan. Dan konsep Kristen adalah Tuhan itu esa. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan ayat-ayat lain di perjanjian baru. Dalam pengertian itu, kita berbeda dengan ateistik, agnostik. Kenapa? Karena kita orang Kristen dapat membuktikan keberadaan Allah. Nanti kita akan lihat video berikutnya. Bahwa dalam berbagai hal kita dapat membuktikan keberadaan Allah. Demikianlah beberapa pandangan tentang eksistensi atau keberadaan Allah kiranya berguna bagi kita.